Video kali ini kita akan membahas tentang penulisan algoritma. Jadi penulisan algoritma seperti yang kalian ketahui itu ada tiga. Pertama menggunakan bahasa natural, yang kedua itu menggunakan flowchart, yang terakhir itu menggunakan pseudocode. Nah, menggunakan bahasa natural sendiri itu adalah penyajian algoritma dengan menggunakan bahasa manusia. Apakah Indonesia, Inggris, tergantung siapa yang nulis dan tergantung kebutuhan. Nah, jadi kita penyampaian algoritmanya menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kelemahannya ya itu beberapa karena kita menggunakan bahasa sendiri biasanya ambigu dan sulit dipahami. Terus menggunakan flowchart. Nah, flowchart itu dia menggunakan bagan, dia kayak bagan. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Dia baik, katanya di sini dia baik, secara visual dia baik, tetapi memang dalam pembuatannya dia repot. Kenapa? Karena dia kan pakai bagan. Kalau algoritmanya sudah besar, sudah agak kompleks, itu agak susah buatnya. Nah, terus yang terakhir itu menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode ini sama, strukturnya sebenarnya sama sih dengan bahasa natural, tapi dia lebih sudah mendekati ke bahasa pemrograman gitu. Nah, ini biasanya penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode biasanya ini tujuannya untuk programming ya, untuk programmer yang sudah dia dibuat untuk dibaca oleh seorang programmer begitu. Karena sudah paham, familiar dengan bahasanya, dia sudah ngerti, oh gini maksudnya, gini maksudnya. Nah, itu karena dia buat tujuannya untuk programming ya, programmer ya itu. Kalau yang belum tahu pemrograman agak sulit ngertinya. Nah, ini dia. Kita akan bahas satu-satu. Pertama mungkin kita mulai dari bahasa natural, menggunakan natural language atau bahasa natural. Nah, ada strukturnya. Jadi ada tiga strukturnya. Yang paling penting kalau kita mau tulis algoritma menggunakan bahasa natural, pertama harus ada nama algoritmanya apa. Nah, nama atau judul merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Terus ada deklarasi atau kamus, biasanya kita sebut saja deklarasi. Kita pakai saja istilah deklarasi. Itu kayak data-data apa yang kau gunakan, jenis-jenis data apa yang kau gunakan dalam algoritma itu. Terus algoritma itu sendiri, inti dari suatu algoritma, prosesnya gimana. Nah, contohnya, misalkan saya mau menghitung jumlah dua bilangan gitu. Nah, deklarasi ini contohnya, ini nama algoritmanya, menghitung jumlah dua bilangan. Nah, di bagian deklarasi saya butuh tiga variabel. Nah, tiga variabel untuk menyimpan data. Nah, variabel pertama saya sebut saja A besar. Nah, itu untuk simpan nilai bilangan 1, bilangan pertama yang akan kita input. Terus B itu bilangan 2. Terus saya butuh lagi satu C. Nah, C itu hasil penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, terus masuk ini bagian pertama namanya deklarasi algoritmanya. Nah, di bagian algoritma ini yang bagian intinya itu prosesnya, bagaimana untuk mendapatkan hasil jumlahnya. Jadi pertama pasti kita masukkan dulu nilai A, input suatu data ke dalam A ini, masukkan nilai A, terus masukkan nilai B. Nah, terus input ke dalam variabel C hasil penjumlahan dari data A ditambah data B. A tambah B, hasilnya itu kita input ke C. Nah, sebagai output, nah ini cetak C, ini outputnya ini output namanya, ini inputan, ini proses. Kurang lebih di algoritma itu ada tiga bagian penting: input, proses, output gitu. Biasanya struktur algoritma paling simpel itu di bagian algoritma ini. Input, proses, ini kita biasanya bilang output gitu. Jadi ini contoh penulisan dengan menggunakan bahasa natural. Ingat namanya dulu, bagian nama, judul, terus bagian deklarasi, terus algoritma. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita pindah ke flowchart. Nah, kalau flowchart dia contohnya itu dia menggunakan bagan. Jadi ada bagan-bagan. Diagram alir namanya, flowchart diagram alir namanya. Bahasa Indonesianya. Jadi kurang lebih itu ada banyak chart-chartnya nih, ada banyak bagannya. Namun basicnya itu ada ada 5, kurang lebih ada 5. Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan suatu garis begitu.
tanda garis panah. Garis panah itu yang disebut aliran algoritmanya. Jadi kurang lebih ini kayak gini. Ada begin, ada satu bagan ini sebenarnya sama ini. Begin n ini satu, itu dibilang terminator ya, terminator. Ini start statement, stop statement, pasti ada itu. Terus yang kalau kota itu dibilang proses. Kayak tadi C A tambah B, berarti C tambah apa A tambah B itu masuk bagian sini. Terus input output itu di apa ini? Jajar genjang. Jajar genjang input output itu gini modelnya. Ini tidak boleh terbalik ini jajar genjang inputnya. Terus ini conditional statement. Nah ini nanti saya jelaskan lebih jauh. Apa maksudnya sih conditional statement? Nah contohnya misalkan kita mau bikin ini kan tadi bahasa naturalnya ini. Penyelesaian algoritma menghitung jumlah 2 bilangan dengan menggunakan bahasa natural. Sekarang kita akan buat flowchartnya. Nah contoh flowchartnya itu dia kayak gini. Jadi pertama judul flowchart penjumlahan 2 buah bilangan. Nah, pasti di mana-mana akan diawali dengan bagan ini. Begin, end. Beberapa orang juga menyebutnya start, stop. Terus ada yang ambil mulai, akhir gitu. Nah, kita pakai begin, end. Nah, terus di sini begin, end. Nah sekarang tapi dia lebih fokusnya di sini. Dia lebih fokusnya flowchart yang di flowchartkan itu dia lebih fokus di sini. Jadi tidak ada ini, sudah tidak ada bagian ini. Dia lebih fokus ke kalau flowchart fokusnya di bagian sini. Algoritmanya. Jadi masukkan nilai A, masukkan nilai B. Karena dia inputan, tipenya inputan, berarti kita pakai jajar genjang gini. Jajar genjang, input nilai A, input nilai B. Gitu. Nah, terus kembali lagi. C sama dengan A tambah B. Ini dibilang proses dia. Proses kan kita bukan input nilai, kita bukan menginput di sini, tapi ini lebih ke proses. Artinya prosesnya itu masukkan C, maksudnya nilai C ini nilai hasil dari A tambah B ini hasilnya akan dimasukkan ke dalam C. Ini terjadi di dalam komputer, bukan inputan dari user begitu, tapi prosesnya memang. Nah, itu makanya ini dikategorikan proses. Makanya penulisan karena kita tulis C A tambah B, model bagannya dia kotak gitu, persegi panjang, modelnya kayak ini. Processing atau assignment, penugasan atau proses gitu. Nah terus dia bilang terus setelah itu cetak C, outputnya C. Nah ini saya ganti saja bahasa Indonesia, input cetak C supaya sama, ini huruf kecil. Oke. Cetak C, jadi dia cetak hasil ini, udah dapat nilainya, itu dia yang jadi itu dia yang jadi outputnya. Sudah gini, memang kelihatannya lebih asik yang ini, memang lebih sederhana ini memang, tapi cara bacanya lebih enak yang ini memang. Nah nanti kalau kalian di skripsi begitu, misalkan kalian kuliah skripsi, kalian akan disuruh buat flowchartnya begitu, flowchart dari skripsinya kalian kayak bagaimana. Nah kurang lebih dia harus pakai kaidah gini, kaidahnya kayak gini, begin, end, inputnya ini, outputnya ini, prosesnya bagian sini. Nah ini kalau algoritmanya cuman sederhana seperti ini. Bayangkan kalau dia sudah besar sekali, kompleks sekali, akan banyak bagan-bagannya gitu. Nah inilah yang jadi kelemahan flowchart, dia agak repot buatnya. Tapi pembacanya lebih gampang, cara bacanya lebih gampang. Itu untuk flowchart. Terus pseudocode. Pseudocode ini dia sama strukturnya, nama algoritma, deklarasi algoritma. Cuman kita tidak nulis kayak gini. Dia nulisnya lebih ke ke bahasa pemrograman begitu. Sudah dekat-dekat dengan bahasa pemrograman. Contohnya kalau kita mau tulis ini ke dalam tulis ini bahasa natural kita translate ke pseudocode, dia modelnya kayak gini. Dia model judul algoritmanya sudah bentuknya kayak gini. Penjumlahan dalam kurung A, B. Ini sudah bentuk bahasa pemrograman. Nanti apa sih maksudnya ini A, B kenapa ditulis kayak gini? Nantilah. Terus ada var yang kalau sudah belajar Pascal A, B, C, dia sudah deklarasikan itu tipenya integer. Terus algoritma, masuk di algoritmanya, begin, end. Ini Pascal, begin, mulai, end. Read A, itu maksudnya input
nilai A, read B, input nilai B, C sama dengan A tambah B, terus print C. Nah ini, tidak ada KDA khususnya kita mau pakai apa, tapi orang-orang kalau bahasa program, orang sudah ngerti lah, orang sudah familiar dengan bahasa program, ini maksudnya input A, input B, terus C sama dengan A tambah B, terus print C, artinya dia cetak C. Ini outputnya. Gitu. Kalau orang programmer dia lebih familiar gini. Kenapa? Praktis dan lebih enak memang bacanya. Tapi kesulitannya itu kalau orang yang belum paham basic programmer, pemrograman agak susah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ada 3 penulisan algoritma menggunakan bahasa natural, flowchart, pseudocode. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.